Wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami fa yajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha wa hiya an-na'amu wan naqdan wat tijarah war rikazu wal ma'din. Dan adapun zakat, yaitu rukun keempat dari rukun-rukun Islam, maka wajib atas setiap orang muslim untuk mengenali anwa'il amwal, macam-macam harta al-wajibati yang wajib fiha padanya, yakni harta yang wajib pada zakat. Wahia, dan ia adalah an-na'amu, binatang ternak. Pelajaran yang telah lewat sudah kita bahas tentang mengeluarkan zakat daripada binatang ternak, yaitu onta, sapi atau kerbau dan kambing. Sudah dibahas. Wan naqdani, dan dua naqdan, yaitu emas dan perak. Kemarin juga sudah dibahas bahwa zakat emas itu adalah 84 gram atau uang yang senilai 84 gram itu. Kemudian berlalu selama 1 haul atau 1 tahun. Adapun zakat perak yaitu mencapai 588 gram atau uang yang mencapai nilai 588 gram, maka sudah sampai kepada zakat perak. Dan disyaratkan dalam kepemilikannya berlalu selama 1 haul atau 1 tahun, dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah rubu'ul usyur, 1/4, 1/10, atau lebih mudah untuk dihitung dengan hitungan persentasi 2,5%. Itu juga sudah dibahas di pelajaran yang telah lewat. Wat tijaratu, dan tijarah, yaitu perdagangan atau perniagaan. Orang apabila berdagang, entah itu dia berjualan sembako atau berjualan kain atau berjualan sendal dan macam-macam perniagaan, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Bagaimana cara mengeluarkan zakat tijarah? Cara mengeluarkannya adalah stok barang yang ada di akhir tahun atau di akhir haul itu dinilai berapa total semuanya, kemudian digabung dengan keuntungan yang ada di pertengahan tahun selama kita berjualan. Setelah itu, apabila sudah kita hitung stok barang terakhir di akhir tahun, umpamanya kita mulai bekerja pada tanggal 1 Muharram tahun 1442 Hijriah, maka apabila nanti 1 Muharram di tahun 1443 Hijriah, berarti kita sudah 1 tahun berdagang. Nah, urudut tijarah atau stok barang dagangan yang terakhir, jika kita berjualan sembako misalnya, maka yang kita hitung adalah minyak goreng, mungkin di sana ada gula, ada kopi, ada beras, semua itu kita hitung. Setelah kita hitung, kita total berapa nilainya. Katakan misalnya nilainya 50 juta. Keuntungan selama kita bekerja ada berapa? Di samping dengan modal yang dulu kita awal mula berdagang. Mungkin modalnya dulu misalnya 20 juta. Stok barang terakhir 50 juta. Keuntungan semuanya adalah 30 juta misalnya selama setahun. Berarti uang kita totalnya 100 juta. 50 juta itu stok terakhir barang di akhir tahun. Masih belum laku, masih berbentuk barang. Keuntungan 30 juta, berarti 70. Berapa? 80. Modal kita dulu 20. Karena selama awal kita berniaga, berdagang sampai akhir tidak putus haulnya, maka digabungkan modal dengan harga stok barang terakhir dan dengan keuntungan yang kita dapat selama setahun. Itu digabung, nanti keluarkan rubu'ul usyur, 1/4 1/10-nya juga apabila sampai senisab.
Nisabnya ya kita hitung dengan nisab emas misalnya. Itu kalau sudah 100 juta lebih sudah daripada nisab emas yang berukuran 84 gram emas murni, emas 99, lebih sudah itu. Ya, maka wajib kita keluarkan 1/4/10-nya, 2,5% dari 100 juta. Berarti zakat tijarah kita tahun ini adalah 2.500.000. Oh, masih banyak sisanya. Masih ada 97.500.000 lagi. Masa masih pelit juga. Sedikit yang dikeluarkan, cuma 2,5%-nya. Sisanya punya kita semua yang 97%, 97,5%-nya. Iya. Itu aja kewajiban kita kepada Allah. Keluarkan zakatnya, bagikan kepada al-asnafus tsamaniyah, golongan yang 8, fakir, miskin, ibnu sabil, gharim, dan yang lain-lainnya daripada golongan yang 8. Itulah hakikat daripada zakat tijarah, perdagangan. Nah, itu secara garis besarnya saja. Kalau kita bahas secara terperinci, waktunya nanti nggak cukup. Insya Allah nanti di kitab-kitab lain nanti lebih mendetail lagi pembahasannya. Kemudian adalah ar-rikaz, zakat rikaz. Rikaz, apa itu rikaz? Rikaz adalah dafinul jahiliyah, harta temuan yang terpendam di dalam tanah di masa jahiliyah terdahulu sebelum masuknya Islam. Jika seandainya kita menggali tanah lalu menemukan rikaz, yaitu berupa emas atau berupa perak yang dipendam pada masa jahiliyah terdahulu, dari mana kita bisa mengetahuinya? Mungkin dari tanda-tandanya. Mungkin di situ ada nama raja yang pernah ada di masa jahiliyah terdahulu, atau mungkin di situ ada ukiran tertulis namanya Qarun misalnya. Berarti ini milik Qarun dahulu zaman Nabi Musa sampai ke Asam-Asam misalnya. Misalnya ya. Ya berarti itu masuk dalam kategori jahiliyah karena sebelum Islam. Biasanya pakar arkeologi itu paham tentang harta-harta temuan atau benda-benda tua, benda-benda lama, benda-benda purba. Itu orang-orang arkeolog paham itu. Mereka bisa tahu. Mereka bisa membuktikan secara forensik. Mereka paham ada alat-alat dan cara-caranya begitu. Kalau itu dinyatakan adalah harta temuan dari sejak zaman harta yang dipendam dari sejak zaman jahiliyah, lalu kita ketemukan di tanah kita, milik kita, maka kita berhak untuk memiliki harta itu dan wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakat rikaz? Zakat rikaz yang wajib kita keluarkan sama seperti zakat tijarah itu, bukan, 1/5 humus 1/5 daripada harta atau emas yang kita temukan tadi. 1/5-nya wajib kita keluarkan. Berapa 1/5 itu? 20%. 1/5 itu 20%. 100 bagi 5 berapa? 20 kan? Nah itu 20%. Ya, 20% berarti kalau seandainya harta karun yang kita temukan itu 100 gram 100 gram, berarti yang kita keluarkan berapa? 20 gram. Begitu. Perak sama seperti itu juga. Itu rikaz. Apakah disyaratkan haul? Dalam rikaz tidak disyaratkan haul. Tidak disyaratkan berlalu selama setahun. Begitu kita temukan, detik itu juga kita keluarkan zakatnya. Paham? Itu rikaz. Tapi ingat, emas yang kita temukan di dalam tanah itu memang dipendam dari sejak masa jahiliyah.
entah itu berupa lempengan emas atau berupa sendok perak misalnya. Kalau bukan emas dan bukan perak, yang kita temukan itu hanya sekedar guci misalnya, atau hanya sekedar mungkin patung, tapi bukan emas. Misalkan berasal dari bahan melamin atau mungkin bahan batu ukir, bahan marmer, harganya mahal karena itu tergolong barang antik. Apakah wajib dizakatkan? Nggak wajib. Orang itu marmer bukan emas bukan perak, atau melamin bukan emas bukan perak, nggak wajib dizakatkan. Tapi itu nilainya miliaran loh, karena ini barang antik dan ditemukan kalau dihitung menurut ilmu arkeologi itu kira-kira zaman sebelum Rasulullah SAW diutus misalnya. Nggak apa-apa, nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi nanti kalau sudah kamu jual dan laku 1 M, ya uangnya nanti keluarkan zakatnya setelah 1 haul, ya, setelah berjalan 1 tahun. Dan gak wajib sekarang 1 M dapat uangnya gak langsung kita keluarkan zakatnya. Nanti setelah setahun masih ada nisabnya tetap tersisa, keluarkan zakatnya. Oh, katanya tadi Bib rikas detik ini juga dikeluarkan zakatnya, tidak menunggu setahun. Itu rikasnya. Berhubung ini rikasnya bukan emas bukan perak, hanya sekedar barang antik, ya nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Melamin, marmer atau batu ukir. Jadi bagaimana? Ya jual dulu, laku 1 M. Nah uang 1 M ini nanti yang akan dikeluarkan zakatnya setelah berlalu 1 tahun. Kemudian ada lagi zakat ma'din. Wal ma'dinu, ma'din itu zakat hasil tambang. Tapi yang dimaksud tambang di sini bukan batu bara, bukan batu besi, tapi tambang emas dan tambang perak. Artinya hasil mendulang emas atau hasil mendulang perak, bukan berlian, bukan batu bara, bukan yang lainnya. Kendati pun kadangkala berlian itu jauh lebih mahal dari emas, atau batu bara itu kadang lebih mahal dari emas kalau banyak. Ya. Jadi bagaimana cara mengeluarkan zakat ma'din yang berupa emas atau perak tadi? Ya, kalau sampai senisab, ketika kita mendulang emas, pas diambil sekalinya dapat bungkangannya. Pas dihitung ternyata 2 kilo baratnya. Oh. Misalnya ya. Amin. Oh, banyak yang amin kalau emas, urusan emas ini. Jadi apa? Dikeluarkan nanti zakatnya. Kapan? Detik itu juga. Jangan menunggu haul. Keluarkannya berapa? Sama seperti zakat emas normal biasa, yaitu 2,5%-nya. Kalau 1 kilo berarti yang dikeluarkan berapa? 1 kilo berarti keluarkan 2,5%-nya berapa? 250 gram. Iya. Ya, 250 gram. Hah? 250 ya? 250 gram. Iya kan? 1 kilo berarti 2,5%, 250 gram. Keluarkan. Masih banyak sisanya itu. 250 gram kalau dirupiahkan berapa? Iya. 2,5 ons berarti dia. Iya, 2,5 ons ya. Gak nyampe. 250 gram itu 2,5 ons. Iya, 2,5 ons. Ya itulah, hitung sendiri nanti. Ada rumus-rumusnya kok. Ada miligram, ada gram, ada ons, ada kilo. Udah gitu. Jadi perbedaannya antara nakdan, emas, perak yang kita beli, kita miliki dengan cara membeli, itu disyaratkan haul. Kalau ini karena hasil tambang kita, tidak membeli, langsung dapat dari tanah, itu langsung dikeluarkan, tidak menunggu haul. Adapun kadar yang dikeluarkan sama saja, 2,5%.
Kenapa Bib rikas tadi beda? Rikas tadi kan harta pendaman jahiliyah yang kita temukan di dalam tanah. Kenapa? Karena itu asal mula adalah milik orang, tapi di masa jahiliyah. Kalau ini alami, memang dari tanah, beda tambang dengan rikas. Oleh karenanya, hasil rikas yang kita temukan berupa emas di dalam tanah dari masa jahiliyah, itu yang dikeluarkan adalah 20%-nya atau 1/5-nya. 20%. Ya, sehingga lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan harta yang kita temukan di dalam tanah berupa emas atau perak tadi adalah setelah jahiliyah, dari mana ketahuan? Dari rantai-rantainya. Rantainya, itu ada mereknya di bawah, Nagara. Oh, emas Nagara ini. Baru ini ya, misalnya ya. Udah, atau emas Singapura. Oh itu ampun, orang mungkin dahulu gugur tepatak di tanah. Iya. Itu apa? Jangan langsung kamu miliki, nggak boleh. Apalagi yang di luar tanah, yang di dalam tanah, tapi itu dipastikan emas baru, yaitu setelah Rasulullah diutus. Iya, apalagi yang kita temukan di jalanan, jangan langsung dimiliki. Ini adalah punya saya. Enak aja ente. Ketika jalan-jalan uang gak punya, ada emas kalung di pinggir jalan. Wah, rezeki nomplok ini. Terima kasih ya Allah, syukur alhamdulillah saya dapat rezeki. Nanti saya jual, saya bagi-bagi uangnya kepada fakir miskin, sebagian besar saya ambil. Gak bisa. Itu hukumnya disebut dengan luqatah. Disebut dengan luqatah. Luqatah itu adalah harta temuan. Harta temuan itu tidak bisa langsung dimiliki. Kalau ente menemukan HP orang jatuh di jalanan, jangan diambil, diklaim milik sendiri. Haram hukumnya. Atau menemukan uang di jalanan kececer, wah rezeki nomplok, haram milik orang itu. Sama halnya dengan emas tadi. Itu disebut dengan luqatah. Luqatah itu hukumnya di dalam Islam adalah wajib diumumkan supaya ada pemiliknya yang datang kemudian mengambil barangnya yang hilang itu. Tapi cara mengumumkannya ada cara-caranya. Untuk pertama, selama mungkin 1 minggu, hari-hari kita umumkan. Hari-hari kita umumkan. Selama 1 minggu di tempat-tempat umum. Dan mengumumkannya hanya menyebutkan sebagian dari sifatnya saja, jangan keseluruhan. Kalau yang hilang adalah emas misalnya, sebutkan siapa yang merasa kehilangan emas. Emasnya ini adalah berupa kalung misalnya. Gramnya jangan disebut. Ya, bentuknya juga jangan disebut. Kalau disebut secara mendetail banyak yang ngaku nanti. Jadi jangan disebut. Bilang ada kalung saya temukan di suatu tempat dan lumayan berat ini gramannya. Siapa yang merasa kehilangan harap datangi saya. Diumumkan di tempat-tempat ramai selama 1 minggu. Apabila ada nanti orang datang mengklaim, wah saya kemarin ada kehilangan kalung. Oh ya, kapan kehilangan kalung? Tanggal 17 tadi. Ah bukan. Pergi. Kenapa? Karena saya nemukan tanggal 15. Bukan berarti ngaku-ngaku ini. Atau ada orang datang, kapan kamu kehilangannya? Saya kehilangan tanggal 1 tadi. Wah, berarti 15 hari yang lalu ini. Ini tanggal 15 sekarang. Iya. Apa? Kalung ya. Berapa gram beratnya? 20 gram. Wah, bukan. Ketahuan ini ngaku-ngaku. Karena beratnya cuma 5 gram misalnya ya. Jadi begitu caranya. Sama dengan HP, kias yang lain. Itu luqatah. Diberitahukan selama 1 minggu setiap hari misalnya. Kemudian minggu kedua bahalat hari misalnya. Hari diumumkan, sehari tidak. Minggu ketiga nanti mungkin sewaktu-waktu
Sampai 1 bulan begitu terus. Nggak ada juga yang ngaku. Maka setiap bulan diumumkan. Sebulan sekali, sebulan sekali, sebulan sekali. Sampai setahun nggak ada yang ngaku juga. Baru kamu bisa memiliki itu. Jadi prosesnya 1 tahun. Dan itu pun kita harus memberitahukan. Kalau nggak salah 1 bulan apa yang setiap hari itu. Kemudian seminggu sekali, kemudian sebulan sekali, sebulan sekali, sebulan sekali. Terus begitu. Sampai setahun dari sejak kita temukan. Nggak ada yang mengklaim, nggak ada yang datang. Ada juga, tapi banyak yang palsu semua, yang ngaku-ngaku aja. Ya, udah, kamu berhak memilikinya. Berhak, tapi kepemilikan yang tidak mutlak. Maksudnya bagaimana? Jika ternyata 3 tahun kemudian ada yang merasa kehilangan dan datang kepada kamu, begitu ditanya persis sifat-sifatnya seperti barangnya yang hilang itu, wajib kamu ganti. Wajib diganti lagi. Itu konsekuensinya begitu. Iya. Nah, itu arti luqata. Jadi jangan asal ambil ya. Jadi sekarang ini, kalau asal ambil, wah, rezeki nomplok ambil dijual, haram hukumnya. Kamu belikan makanan, makanannya haram. Kamu sedekahkan sebagiannya ke masjid, sia-sia, nggak dapat pahala. Karena orang yang bersedekah dengan barang haram sama seperti orang yang mencuci bajunya dengan air kencingnya sendiri. Bukan malah menambah suci, malah menambah najis. Itulah pentingnya belajar. Karena ini pengalaman pribadi ulun. Kasihan ya, orang awam dia. Pernah dulu dia datang kepada ulun ngasih uang. Waktu itu kalau nggak salah 50.000. Jadi ini udah lama. Ini 10 tahun yang lalu mungkin. Alhamdulillah bib, ulun dapat rezeki mendadak. Ngasih uang ke ulun 50.000. Ada apa? Ambil aja ben dulu. Enggak, nanya dulu, ada apa ini? Jadi ulun bipai kada sing duitan lalu. Pas ulun berjalan sekalinya ada emas melihat di hadapan mata, gelang bipai. Emas apakah kececer kada tahu, ulun jual ya bipai. Nah, ulun bahadiah ben 50.000. Oh, jangan. Itu bukan rezeki nomplok itu. Jangan, kata saya. Kan itu ulun yang dapat, ampun ulun. Enggak bisa. Itu pemiliknya sekarang kebingungan loh. Tahu nggak ente? Cemas dia. Mana emas saya? Mungkin dia nggak bisa tidur tuh bermalam-malam mikirkan emasnya. Ternyata ente jual. Dosa ente. Begitu Habib. Iya, gitu. Jadi apa yang harus ulun lakukan? Ente ambil lagi di toko emas. Beli lagi. Ntar ente perkenalkan selama 1 tahun. Umumkan. Tapi jangan disebutkan sifat-sifatnya secara mendetil keseluruhan. Nanti banyak yang ngaku-ngaku. Oh gitu. Iya, gitu caranya. Itu namanya luqatah di dalam Islam. Disebut dengan luqatah, barang temuan. Kalau nggak ada yang mengaku selama 1 tahun dengan cara yang disebutkan tadi, setiap hari dalam seminggu, habis itu balat hari, itu seminggu sekali, itu sebulan sekali, sampai setahun, baru kamu boleh menjualnya, memilikinya, memanfaatkannya. Tapi ingat, jika di kemudian hari ada pemilik aslinya meminta, wajib kamu ganti rugi. Nah, begitu juga dengan harta yang kita temukan di dalam tanah. Tetapi ternyata harta itu adalah harta yang dikubur atau dipendam setelah Rasulullah diutus. Berarti bukan di masa jahiliyah. Itu harta temuan. Wajib nanti diumumkan. Saya menemukan harta sejumlah yang sangat besar di dalam tanah. Siapa yang merasa pernah mengubur harta itu, atau mungkin ada surat menyurat yang bisa dijadikan rujukan atau yang sangat akurat bahwa memang ada dikuburkan pada masa dahulu, mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, maka datangi saya dan kita sesuaikan apakah surat itu sesuai dengan yang saya temukan. Nah, kalau sekarang diumumkan kayak gitu, negara yang punya. Ya, milik negara, udah. Nggak jadi ente miliki, gagal. Ya gitu, ya begitu. Mau gimana lagi? Paham? Jadi ada hukumnya dalam Islam. Jadi yang kita maksud dengan rikaz adalah murni harta yang dipendam di masa jahiliyah dahulu. Lama sekali sudah. Paham? Harta karun kata orang. Kenapa harta karun? Karena Qarun dulu waktu hidup kaya raya.
Bahkan dia punya gudang itu pintunya emas, kuncinya emas. Itu harta kekayaannya dipamerkan di kampung-kampung. Yang memikul kuncinya itu 7 orang kalau nggak salah. Emas semua itu. Oh. Akhirnya apa? Fakhasafna bihi wa bidarihil ardha. Karena dia setelah mendapat harta kekayaan tadi menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, padahal dulunya dia orang yang soleh. Tapi diuji dengan kekayaan, lupa daratan, lupa sama akhirat, lupa sama Tuhan yang memberikan rezeki, dan angkuh serta sombong. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil ardha. Maka kami tenggelamkan dia dan rumah kediamannya serta aset harta kekayaannya ke dalam tanah. Maka dari itu setiap ada orang menemukan harta berharga di tanah dibilang harta karun. Korun itu tadi di zaman Nabi Musa itu. Allahu Akbar. Wal muasyaratu, dan zakat muasyarat. Muasyarat, kenapa dikatakan muasyarat? Karena yang wajib dikeluarkan adalah usyur. Usyur itu 1/10. Jadi dibagi 10, 1/10-nya wajib dikeluarkan nanti. Wahia, ia adalah al-hububu wath-thimaru. Hubub. Hubub itu biji-bijian. Beras, gandum, jagung, itu hubub itu. Wath-thimar, dan thimar. Thimar itu buah-buahan. Tetapi buah-buahan di sini hanya tertentu kepada 2 jenis buah, kurma dan anggur. Selain daripada kurma dan anggur, daripada jenis buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Buah mangga nggak wajib dizakati, buah rambutan nggak wajib dizakati, buah sawit juga nggak wajib dizakati. Ya. Tapi kalau sudah dijual dapat duit, nah duitnya itu nanti yang wajib dizakati. Paham? Uangnya itu nanti yang wajib dizakati. Saya punya kebun tiwadak Bib di belakang rumah. Itu kalau sudah sampai saya panen wajib nggak dikeluarkan zakat tiwadaknya? Nggak wajib zakat tiwadaknya. Tapi Bib kalau ulun jual tuh Bib payunya bisa sampai 90 juta itu. Besar sama kebun tiwadaknya. Ya duit yang 90 jutanya itu yang dikeluarkan zakatnya, bukan zakat tiwadak. Karena akhirnya memberi fakir miskin, nah tiwadak bagi-bagi. Ya, enggak ada zakat tiwadak, enggak ada zakat semangka, enggak ada zakat nangka, enggak ada zakat mangga, enggak ada zakat selain daripada 2 jenis buah, yaitu kurma dan anggur. Itu saja. Tapi kalau biji-bijian banyak yang menjadi makanan pokok, ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar, sesuatu yang dimakan dan merupakan makanan pokok fi halatil ikhtiyar, dalam keadaan tidak darurat, dalam keadaan normal, itu seperti beras, gandum, jagung. Nah ini adalah hal-hal biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa kadar zakatnya dan berapa kadar nisabnya dan berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan, insyaallah akan kita sambung di pelajaran selanjutnya, karena pembahasannya juga lumayan panjang. Insyaallah nanti kita sambung di pelajaran selanjutnya. Yang penting itu tadi sudah paham ya, zakat rikaz, harta pendaman jahiliyah terdahulu yang kita temukan di dalam tanah, dan zakat ma'din, yaitu tambang. Maksudnya hasil tambang berupa emas dan perak, bukan yang lain. Kalau yang lainnya uang cairnya aja nanti yang dizakati. Paham ya? Jadi begitu. Nanti kebanyakan kita bahas tentang zakat, ingat dengan zakat buah-buahan, biji-bijian, akhirnya zakat rikas, zakat ma'dinnya lupa lagi, zakat tijarahnya lupa lagi nanti kebanyakan ya. Jadi cukup 3 pembahasan yang kita bahas mengenai zakat. Tadi perniagaan, kemudian rikas, harta pendaman jahiliyah, kemudian ma'din, yaitu harta tambang berupa emas dan perak. Sisanya nanti masalah muasyarat, yaitu hubub dan thimar, biji-bijian dan buah-buahan, kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada 3 pertanyaan nih. 1.